Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Silviana Claudia dalam program Tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan edisi hari ini Rabu 13 April 2022 akan membahas mengenai wali nikah. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada dua macam. Yang pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan wali nikah ini, saat ini saya sudah terhubung secara langsung melalui sambungan virtual Zoom dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau merupakan Kepala KUA Sempu Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih lancar nggak Pak puasanya? Ya, sip. Alhamdulillah lancar. Baik. Pak Aziz, terkait dengan Tausiah Ramadan edisi hari ini, Rabu 13 April 2022, membahas materi mengenai wali nikah. Bisa dijelaskan secara detail seperti apa yang dimaksud dengan wali nikah itu sendiri, Pak Aziz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya membuat judulnya agak bersajak dengan tujuan supaya menarik wali nikah menolak, kepala KUA bertindak. Ada la, ada ndak. Itu namanya bersajak. Jadi wali nikah menolak, kepala KUA bertindak. Tetapi sebelum masuk ke inti judul, saya mulai dari membahas rukun nikah. Sebagaimana kita ketahui, rukun nikah adalah, atau rukun itu sendiri adalah bagian pokok. Jadi rukun itu adalah bagian pokok dari suatu perbuatan yang membuat perbuatan tersebut dinyatakan sah. Contohnya, sholat tidak akan sah tanpa takbiratul ihram. Ya apa ya? Karena takbiratul ihram itu rukun. Karena apa? Karena takbiratul ihram merupakan rukun atau bagian pokok dari sholat tersebut. Sementara dalam bab nikah juga sama. Rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri, yang mana ketiadaan salah satu pokok nikah atau rukun nikah akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab di Syahril Minhajit Tullab, rukun nikah itu disebut di situ faslun fi arkanin nikahi wa ghairiha. Pasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun nikah dan lain-lainnya. Arkanuhu, rukun-rukunnya, khamsatun, ada 5. Jadi rukun nikah di situ tuh ada 5. Apa? Zaujun. Zaujun itu mempelai pria. Jadi harus ada mempelai pria. Wa zaujatun, dan harus ada mempelai wanita. Wa waliyun, harus ada wali.
wasyahidani, dan 2 orang saksi. Dan yang kelima, wasighatun, sighat. Zaujun, disebutkan zaujun, mempelai pria. Yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan. Di dalam kitab Fathul Wahhab diteruskan di situ, wa syartu fi zauji hillun wa ihtiyarun wa ta'yinun wa ilmun bi khillil mar'atilah. Artinya syarat calon mempelai pria atau calon suami ialah hillun, halal, menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram. Jadi halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram. Wa ta'yinun, dan ditentukan jelas laki-lakinya. Jangan-jangan nanti bukan laki-laki. Jangan-jangan nanti hunta, tidak boleh. Wahtiarun, dan tidak terpaksa. Jangan sampai kondisi calon suami ini dipaksa, nggak boleh. Jadi wata'yinun, jelas laki-lakinya. Kadang-kadang ada orang menikah tidak jelas laki-lakinya. Ini akhirnya jadi ranah pidana, nggak boleh. Jadi sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, nggak boleh. Kemudian wa ilmun bi khillil mar'atilah, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ wazaujatun, mempelai wanita. Jadi jelas wanitanya, jangan sampai nanti laki-laki. Jadi jelas wanitanya. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori mahram atau haram dinikahi. Karoman itu bisa jadi karena pertalian darah atau nasab, hubungan persusuan, atau hubungan musahoroh atau hubungan kemertuaan. Jadi nggak boleh. Berikutnya wali. Berikutnya 2 orang saksi. 2 saksi harus memenuhi syarat adil dan dapat dipercaya. Kemudian sigot. Sigot itu bentuk transaksi antara wali dengan mempelai pria. Jadi transaksi di situ itu pernyataan. Contohnya, ya fulan angkah tuka wazawwajtuka, itu namanya sigot. Sigot pernyataan antara wali dengan calon mempelai suami. Nah, nanti calon mempelai suami menjawab qabiltu nikahaha dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah atau nasab dengan calon mempelai perempuan. Dari pihak ayah, jangan dari pihak ibu, nggak boleh. Dari pihak ayah, menurut ketentuan hukum Islam. Syariat telah menetapkan urutan wali. Jadi
Syariat Islam itu menetapkan urutan wali. Jangan sampai urutan itu loncat. Nggak boleh. Jadi urutan wali itu sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Dan juga urutannya itu dari jalur ayah si perempuan. Yaitu di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, itu kitab karangan Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, disebutkan di sana al-auliya'u fi zawaji hiya ala tartibil ati. Urutan wali nikah sebagai berikut. Al-ab, ayah. Jadi yang pertama itu ayah. Al-abu, thummal jadu, abul abi, thummal ahu syakik, thummal ahu minal ab, thumma ibnul akhil al-akhis syakik, thumma ibnul akhis syakik, thumma ibnul akhi minal ab, thumma al-ammu syakik, thumma al-ammu minal ab, thumma ibnul ammi syakik, thumma ibnul ammi minal ab, wa hakadha sairul asobat. Fa in utimatil asobatu fal qadi. Jadi urutan wali itu sudah ditetapkan. Pertama itu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Aman. Yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Demikian seterusnya. Dan jika tidak ada urutan wali berikutnya, maka berpindah kepada wali hakim. Wali hakim ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qol fasultanu waliyun man la waliyalah. Artinya sultan atau hakim adalah menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wali nasab, ini wali nasab, itu diklasifikasi menjadi dua. Ada wali akrob, ada wali abad. Wali akrob itu wali dekat. Kemudian wali abad, wali jauh. Wali akrob maksudnya ayah. Dan kalau tidak ada ayah, maka pindah kepada kakek. Nah, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Mereka dapat mengawinkan anak yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini punya kekuasaan, maka disebut wali mujbir, yakni ayah dan kakek. Ma'asyiral muslimin, pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua wali hakim. Wali hakim itu adalah sultan. Siapakah wali hakim? Wali hakim adalah sultan. Siapa sultan? Ya semacam raja, presiden, atau disebut juga dengan waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Karena sultan, raja atau presiden, dan yang setingkat itu ad-daruri bisyaukah, maka secara darurat bisa dimandatkan atau diserahkan kepada aparat di bawahnya. Di Indonesia, Menteri Agama menunjuk dan
mengangkat kepala KUA bertindak sebagai wali hakim dan diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Bukan dimandatkan kepada tokoh agama ya. Jangan sampai keliru. Kadang-kadang wali hakim kok tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Bukan, wali hakim itu adalah dimandatkan kepada kepala KUA, jadi urut dari presiden, kemudian ke Menteri Agama, kemudian dimandatkan kepada kepala KUA. Nah, itu. Karena apa? Karena tokoh agama, tokoh masyarakat, atau sebangsanya itu tidak mempunyai kekuasaan wilayah. Yang mempunyai kekuasaan wilayah adalah kepala KUA, ujung tombak pemerintah yang paling bawah. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni. Fa inistajaru fasultanu waliyun man la waliyalah. Itu hadisnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Mughni, kitab Al-Mughni, wal muradu bis sultani huna, yang dimaksud sultan di sini wal imamu awil hakimu au man fawwada ilaihi dzalik, yaitu al-imam, presiden, raja, ya, awil hakim atau hakim, atau qadhi, au man fawwada, atau orang yang diserai dalam masalah atau diserai mandat hak wewenang oleh negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah wali hakim. Jadi wali hakim adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan dan perwalian atas perempuan, baik secara umum seperti pemimpin atau secara spesifik seperti qadhi yang diberi kuasa untuk menjalankan beberapa akad nikah. Annal murad, di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan annal murada bis sultani kullu man lahu sultanatun wa wilayatun alal mar'ah. Artinya yang dimaksud sultan, raja, presiden adalah orang yang memiliki kekuasaan baik umum maupun khusus, yakni semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan. Aman kana kal imam au khoson kal qadi wal mutawalli li uqudil unkihah au hadan nikahi bi khususihi. Jadi mempunyai kekuasaan terhadap perempuan baik secara umum seperti imam, presiden, raja, atau khusus seperti qadhi, penghulu, kepala KUA, dan orang-orang yang mendapatkan mandat dari negara. Itulah yang disebut wali hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab-sebab wali nasab pindah ke wali hakim. Apa itu? Jadi kalau pertama karena wali hakim atau pindah ke wali hakim itu karena adamul wali. Nggak punya wali. Nggak punya wali ini mungkin karena urutan walinya sudah tidak ada. Atau kalau ada perempuan semua, itu namanya adamul wali. Atau walinya meninggal semua. Atau anak perempuan itu lahir tanpa bapak. Nah, itu yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim. Yang kedua, ghaba waliyuha masafatal qasri. Walinya pergi jauh, nggak ada. Jadi walinya itu pergi jauh. Nah, jauhnya ukurannya apa? Ukurannya sejauh masafatal qasri. Sejauh bisa mengqasar sholat. Jadi Banyuwangi, Jember itu sudah bisa.
Banyuwangi, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, itu sudah bisa, dan Bondowoso. Jadi andai kata walinya ada di sana, dalam perjalanan di sana, musafir, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim. Termasuk wali aldol. Wali aldol. Apakah wali aldol itu? Nah ini, yaitu wali yang menolak atau enggan untuk mengawinkan perempuan yang di bawah perwaliannya. Yaitu wali yang mempunyai wewenang yang sangat jelas untuk menjadi wali dan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah. Itulah namanya wali aldol. Nah, jikalau terjadi walinya ini menolak, wali nikahnya menolak, maka kepala KUA bertindak. Nah, inilah judul yang saya pakai. Jadi wali nikah menolak, maka kepala KUA bertindak. Bertindak apa? Bertindak sebagai wali hakim. Ini berdasarkan peraturan Menteri Agama juga nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Jadi kalau ada wali menolak, maka kepala KUA harus bertindak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang wali nikah menolak itu, kepala KUA bertindak. Sekarang itu seakan-akan sudah menjadi trendy, tradisi, bahkan solusi dewasa ini. Setiap tahun jumlah wali aldol, wali yang menolak menikahkan putrinya, anak perempuannya, itu di pengadilan agama fantastis. Melonjak drastis. Jika tidak ada solusi atau tidak ada sosialisasi pemahaman yang benar kepada para wali. Para wali seperti ini ya harus, para wali nikah merasa memiliki power terhadap perempuan yang di bawah perwaliannya, tetapi barangkali lupa dan mungkin tidak menyadari akan dampak ekses penolakannya. Nah, ini tercatat diantaranya alasan penolakannya terkadang tidak relevan dengan syariat Islam. Tendensius, tidak maslahat. Karena alasan mistis kadang-kadang, karena alasan adat istiadat. Misalkan bukan anak konglomerat, bukan anak pejabat, tidak punya pangkat, sifat-sifat lahiriahnya calon suami yang kurang memikat, sampai karena beda pendapat, beda politik, dan beda madhab, dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan yang akhirnya wali nikah itu menolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penolakan wali atau adol mempunyai dampak luas, baik menyangkut hal-hal yang bersifat sosiologis maupun yuridis, bahkan psikologis, serta tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan, pembinaan, dan pengembangan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Oleh karena itu, barangkali karena pertimbangan inilah para ulama berpendapat wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikah. Apabila terjadi penolakan atau mencegah berlangsungnya perkawinan bagi perempuan yang sudah saatnya menikah, berarti sama saja berbuat
dolim kepadanya. Kemudian solusi yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah mengadukan perihal penolakannya kepada hakim pengadilan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang tadi saya sebutkan, itu disebutkan di sana, fa idza talabat imra'atun balighatun aqilatuz zawaj min kuf'in wajaba ala waliyiha ayuzawwijaha. Fa idza imtana al waliyu walau aban min tazwijiha zawwajaha sultan. Li anna tazwijaha haqqun ala awliyaiha idza talabahal kufu fa idam tana'u min wafatihi laha wafahul hakim. Artinya jika seorang wanita dewasa yang berakal meminta untuk menikah dengan orang yang memenuhi syarat, maka wali wajib menikahkannya. Dan jika wali bahkan seorang ayah menolak untuk menikahkannya, maka hakim yang bertindak menikahkannya. Karena apa? Pernikahannya adalah hak walinya jika yang kompeten memintanya, dan jika mereka menolak, maka penguasa yang memenuhi untuk menjadi wali hakim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali menolak pernikahan bukan tanpa alasan, merasa dirinya mempunyai hak asasi sebagai wali. Kalau saya menolak, mau apa? Biasanya begitu. Ada lagi siapapun yang berani menikahkan anak saya, maka akan saya tuntut ke pengadilan. Biasanya begitu. Nah, pernyataan dan argumen semacam ini sering kali kita dengar. Di sisi lain, dia lupa bahwa menikahkan adalah tugas dan amanat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang tidak main-main di sini. Mulai dari mendidik, membimbing, sampai kepada menikahkan jika sudah waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, perkawinan merupakan hak asasi setiap orang sesuai dengan naluri manusia sebagai makhluk homo homini socius, yakni kecenderungan manusia untuk berteman, membangun ikatan antar sesama. Hak asasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Itu wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan hukum sendiri ini apa? Adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dan bagi perempuan beragama Islam yang sudah dewasa untuk menikah diwajibkan menggunakan wali yang merupakan rukun Islam. Tanpa wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Nah, di sini disebutkan la nikaha. La nikaha itu apa? La nafi lisihah. Artinya tidak sah tanpa wali. Jadi nikah itu tidak sah tanpa wali. La nikaha. Dimansub di sini, harokatnya nasab atau fathah. Jadi la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Di dalam kitab Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, la nikaha di situ disebut wahadan nafyu yatawajjahu ila sihhah. Kata nafi di situ itu dimaksud adalah tidak menunjukkan keabsahan sebuah pernikahan. Selanjutnya para fuqaha seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sepakat bahwa kehadiran seorang wali dalam acara pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena akan menjadi batal atau tidak sahnya sebuah pernikahan tanpa kehadiran seorang wali. Nah, kehadiran seorang wali baik
wali mujbir, wali yang ditunjuk oleh wali mujbir ataupun wali hakim merupakan satu syarat mutlak untuk sahnya sebuah pernikahan. Begitu pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan, akhirnya apa? Menjadi dilematis bagi perempuan untuk menikah jikalau walinya itu menolak untuk menikahkan. Belum lagi ditambah adanya restu atau ridho dari kedua orang tua. Akhirnya tidak sedikit perempuan yang mengalah, tidak melanjutkan menikah dengan pilihannya sendiri tanpa menikah, tetapi menikah dengan pilihan orang tua. Begitu itu banyak. Nah, di sisi lain perempuan lebih memilih taat daripada kualat, yang pada akibatnya timbul ekses rumah tangga tidak maslahat sampai kepada talak atau cerai gugat. Lantas siapa yang disalahkan? Nah, itu. Nah, supaya tidak saling menyalahkan, hendaknya dicari solusi akar permasalahan. Jikalau wali yang bersangkutan merasa harga dirinya terlangkai, misalnya merasa tidak dilibatkan dalam perundingan pernikahan sebelumnya, maka adakan dialog kekeluargaan dari hati ke hati. Jikalau wali tidak setuju atau tidak senang dengan calon suaminya karena berbagai alasan, misalnya alasannya sudah mempunyai calon lain yang dianggap lebih cocok dan sebagainya, maka hendaklah musyawarah kekeluargaan. Nah, bahkan begini, kalau bisa mendatangkan tokoh agama setempat untuk memberi pemahaman tentang hukum munakahat. Jikalau permintaan wali terhadap calon suami atau keluargaannya tidak dipenuhi tentang dana syarat perkawinan misalnya, seperti penyingset, Jawa, Pimbit, Sumatera, Sondrang, Sulawesi, dan seterusnya, maka hendaklah diadakan musyawarah agar perkara yang memberatkan pernikahan agar dihindari. Jikalau wali merasa telah dipermalukan oleh calon suami misalnya karena pergaulan yang kelewat batas sehingga terjadi LKMD, lamaran kari meteng dhisik misalnya, hamil duluan sebelum nikah, anak gadisnya di bawah lari kawin, kawin lari itu, dan kawin colong adat Banyuwangi dan seterusnya, maka harus diadakan musyawarah kekeluargaan di antara kedua belah pihak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir ini upaya supaya, namun apabila tetap tidak dapat dihindari, misalnya upaya damai dengan wali tidak tercapai, wali nikah menolak, maka kepala KUA yang bertindak sebagai wali hakim. Jadi masih ada solusi. Misalkan wali nikahnya menolak, maka kepala KUA bertindak. Inilah yang dapat saya sampaikan, pembahasan tentang wali nikah menolak, kepala KUA bertindak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan ilmu bagi para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz karena telah berbagi ilmu mengenai wali nikah di sore hari ini dalam program Tausiah Ramadan. Terima kasih Pak Aziz, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini langsung Safari Ramadan. Siap, matur nuwun Pak Aziz. Baik pemirsa, tadi telah dipaparkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau merupakan Kepala KUA dari Sempu Banyuwangi terkait dengan pembahasan wali nikah. Dan pemirsa, sekian edisi Tausiah Ramadan di hari Rabu 13 April 2022 hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam program Tausiah Ramadan di hari selanjutnya. Saya Silviana Claudia mewakili segenap kru yang bertugas pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.